Menjelang pemilu 2024, apalagi khususnya Pilpres 2024, kita mendengar suara santer kekhawatiran akan munculnya politik identitas. Bukan barang baru sebetulnya, dari Pilpres 2009 kemudian dipertegas dalam Pilpres 2014, juga kemenangan Anies menyingkirkan Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, semakin kencang pula di Pilpres 2019. Apa itu politik identitas dan kenapa menjadi berbahaya? Bukankah pemilu sendiri selalu identik dengan identitas-identitas, kompetisi atau festival identitas? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun tidak, kalau beda jangan baper. Politik identitas secara umum dikaitkan dengan aktivitas dan gerakan sosial politik, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, untuk mendapat pengakuan lebih luas dari publik. Sesuatu yang menjadi sangat wajar, normal, apalagi dalam kaitan kompetisi untuk meraih kemenangan dengan mengalahkan pesaing. Pengertian mengenai politik identitas tidak lepas dari makna identitas itu sendiri. Identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi suatu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu. Penggabungan ke dalam kelompok tersebut tidak terlepas dari adanya rasa persamaan yang didasari oleh sebuah identitas. Umumnya, identitas terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis seperti identitas gender, agama, suku, profesi, hobi mungkin, dan lain sebagainya. Dalam setiap kontestasi politik yang menonjol memang perebutan kekuasaan, meraih kekuasaan, tentu saja dengan ikhtiar untuk mengalahkan atau menyingkirkan lawan. Dan dalam area demokrasi, partai politik memang bertujuan untuk itu. Karena kemenangan adalah kata lain dari kekuasaan di tangan. Hingga dengan begitu, dengan identitas dan keyakinannya, maka akan bisa dilakukan hal-hal yang menjadi visinya, misinya, tujuan atau mimpinya, serta kepentingannya. Sejarah politik identitas dalam teori politik memang lahir dari sebuah kelompok sosial yang merasa diintimidasi hingga didiskriminasi oleh negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Politik identitas biasa digunakan sebagai satu cara di mana anggota masyarakat berjuang dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan publik. Dalam buku-buku teori politik, politik identitas sebagai politik yang dasar utama kajiannya adalah dilakukan untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan tertentu, mulai dari etnis, agama, atau mungkin jenis kelamin, orientasi, atau katakan mimpi bersama. Ada pula yang mengartikulasikan politik identitas sebagai suatu jenis aktivitas politik yang dikaji secara teoretik berdasarkan pada pengalaman-pengalaman atau persamaan dari ketidakadilan yang dirasakan oleh golongan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa politik identitas adalah suatu politik yang didasarkan untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan dari suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misal untuk memperoleh pengakuan atas identitas kelompoknya, atau meninggikan derajat dan martabat golongan, atau bahkan lebih jauh dari itu menjadi pemenang atau penguasa itu sendiri, sehingga apa yang menjadi keyakinannya berada dalam kemerdekaannya untuk dijalankan. Politik identitas dalam bidang ilmu sosial dan humaniora dimaknai sebagai kendaraan yang membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik, dan ideologi politik.
Politik identitas menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu, mengkapitalisasi ras, suku, bangsa, bahasa, adat, gender, maupun agama. Umumnya, politik identitas dimanfaatkan oleh kelompok minoritas maupun marginal dalam upaya melawan ketidakadilan atau ketimpangan sistem. Contoh dari politik identitas ini dapat ditemui melalui gerakan sosial politik seperti gerakan Afro-Amerika yang mengklaim persamaan ras. Ada juga gerakan kelompok adat yang memperjuangkan hak pengelolaan tanah wilayah. Gerakan gender yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam ketenaga kerjaan juga tergolong sebagai contoh politik identitas. Menjadi persoalan kemudian ketika politik identitas dipraktikkan untuk memaksakan kehendak-kehendak primordialnya sebagai usaha penyeragaman, pengancaman bagi yang berbeda untuk masuk menjadi bagian subordinatnya. Di situ kita bisa membedakan bahwa politik identitas adalah tidak terhindarkan, namun ketika kesetaraan tidak menjadi persoalan, politik identitas bisa menjadi sesuatu yang manipulatif sifatnya dengan praktik-praktik playing victim untuk mendapatkan dukungan atau memaksakan kehendak bagi siapapun yang berbeda. Tidak peduli apakah itu datang dari kelompok minoritas atau justru mayoritas. Politik identitas dalam konteks politisasi identitas itu yang berbahaya. Politik identitas dengan melakukan politisasi nilai-nilai suku, agama, ras menjadi pengingkaran dari visi demokrasi itu sendiri yang mengimajinasikan keberagaman dan kesetaraan sebagaimana visi pluralitas dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia boleh dikata kehendak demokrasi dalam proses-proses demokratisasi mengalami perkembangan yang menggembirakan sebetulnya. Dalam hal manajemen untuk sebuah negara bangsa yang beragam bisa dikatakan berhasil dan rapi, transparan, meskipun mungkin belum substansial atau masih prosedural. Di situ sebenarnya atau tentunya partai-partai politiklah yang harus didorong untuk lebih berperan dalam membangun civil society, masyarakat madani yang terbuka, toleran, menghargai perbedaan yang ada. Bukan hanya per 5 tahun sekali atau tiap pemilu saja, melainkan setiap saat serta turut menumbuhkan martabat bangsa dan negara. Agama adalah berkait nilai-nilai kemanusiaan, namun dalam praktik politik kekuasaan, untuk tujuan politik kekuasaan, agama bisa sering dimanipulasi, diperalat secara dogmatik dalam mempengaruhi pilihan-pilihan dan keberpihakan. Di situ agama yang mestinya mempersatukan dalam konteks toleransi, justru bisa memecah belah bangsa, karena politik identitas dipakai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada perbedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Karena politik identitas dengan politisasi identitas akan menjebak kita dalam kubangan yang butuh waktu panjang menyembuhkannya, menjadi kontraproduktif, membuat kita tertawan dalam persoalan-persoalan politik masa lalu. Politik identitas yang dikembangkan Soeharto atas peristiwa 1965 membuat bangsa ini tidak bisa membebaskan diri sebagai tawanan masa lalu. Dan itu mengorbankan generasi masa kini dan masa mendatang yang semestinya fokus pada permasalahan masa kini untuk menyongsong masa depannya. Tidak semestinya para aktor partai politik justru memanfaatkan politik identitas, apalagi hanya untuk meraih kemenangannya sendiri. Jadi persoalannya adalah politisasi identitas atau politisasi agama. Itu yang mesti dihindari. Karena sebagai sebuah strategi politik, hal itu pun merupakan pengkhianatan nilai-nilai demokrasi. Yang ngantos lumeng sereng rakti sang resya maraku anggung